Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, siswa-siswi hebat SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Dalam masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kelas 1 dan masa orientasi untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6, kita akan mengenal tatanen di Balai Atikan yang merupakan salah satu program unggulan SDN 1 Negeri Kidul Purwakarta. Tema video kali ini adalah membangun karakter peduli lingkungan melalui tatanen di Balai Atikan. Yuk kita simak dulu profil tatanen di Balai Atikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Di sini terus dibuang, jangka waktu 100 tahun, 50 tahun ke depan semuanya ketutup sampah, ya. Sebagai negara agraris dengan iklim tropis, Indonesia sejatinya memiliki potensi yang sangat baik untuk mengembangkan budidaya pertanian. Isu lingkungan hari ini, sampah yang setiap hari kita buang baik di rumah, di sekolah ternyata tidak hilang, melainkan hanya berpindah tempat. Sebanyak 60% sampah yang dihasilkan manusia setiap harinya adalah sampah organik, sehingga mengakibatkan bau yang tidak sedap. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dr. Haji Purwanto berharap anak-anak generasi di Purwakarta menjadi generasi unggul yang mempunyai kesadaran lingkungan. Melalui sistem pendidikan yang terintegrasi dengan dirinya, dari kesadaran tersebut muncullah tatanen di Balai Atikan sebagai upaya penumbuhan peserta didik yang memiliki perilaku menghargai dirinya dan lingkungannya. Pendidikan karakter perlu terus dilakukan melalui berbagai program yang lebih konstekstual, diantaranya dengan berorientasi pada pelestarian ekologi. Kebijakan pendidikan berbasis semesta untuk menumbuhkan kesadaran hidup ekologis melalui tatanen di Balai Atikan sebagai upaya untuk menjadikan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran yang memberi pengalaman belajar bermakna kepada peserta didik berbasis model pembelajaran Pancaniti. Tatanen di Balai Atikan memiliki prinsip berkeadilan, sebuah penghayatan dan perlakuan manusia terhadap alam semesta secara arif dan cerdas, berkelanjutan, memastikan pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkesinambungan sehingga alam dapat lestari, langgeng, selaras, dan harmoni, berkearifan lokal, menghargai alam sekitar dengan cara mengembangkan, memberdayakan, mengoptimalkan, dan mengelola potensi lokal. Implementasi program tatanen di Balai Atikan bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan, meningkatkan kesadaran hidup ekologis bagi seluruh warga sekolah. Untuk ruang lingkup pelaksanaan tatanen di Balai Atikan berfokus pada struktur yang sudah ada dalam sistem pendidikan nasional dan ekosistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sebagai upaya penguatan pendidikan karakter melalui program tatanen di Balai Atikan, maka dalam implementasinya memperhatikan prinsip pendidikan kesundaan dalam pengembangan kognitif peserta didik, yaitu Pancaniti. Pancaniti merupakan tahapan atikan masyarakat Sunda yang terdiri dari 5 tahap, yaitu Niti Harti, merupakan tahapan rekognisi dan transfer informasi tatanen di Balai Atikan melalui proses mendengar, membaca, melihat, serta mengamati. Niti Surti merupakan tahapan di mana pelaksanaan program tatanen di Balai Atikan memahami dan menghayati sehingga informasi yang telah diketahui menjadi jelas. Niti Bukti merupakan tahapan implementasi yang akan menimbulkan pembuktian-pembuktian dari berbagai informasi yang didapatkan pada tahap sebelumnya. Niti Bakti merupakan tahapan pelaksanaan yang sudah berjalan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah
dan temuan pada proses pemecahan masalah, mengevaluasi, serta merancang. Pada tahap ini, peserta didik sudah dapat membaktikan temuannya untuk dirinya, sesama, dan lingkungannya. Bakti kadiri, kasasama, kaalamna. Niti sajati merupakan tahapan akhir yang mencerminkan kebulatan pemahaman yang mampu dikomunikasikan sebagai bentuk integrasi dari tahapan mengerti, memahami, membuktikan, dan menguji coba berdasarkan proses pembelajaran dan pengalaman pribadi sehingga menghasilkan disiplin ilmu baru yang tidak bisa terbantahkan. Harmoni seisi bumi. Nah, sekarang kita lihat yuk implementasi program tatanan di Balai Atikan di SDN 1 Nagri Kidul, Purwakarta. Dalam rangka program tatanen di Balai Atikan akan dilaksanakan penanaman bibit sayuran di bedengan yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan bibitnya jadi dugi panen dan sehat sehingga bisa dipanen dengan sangat memuaskan. Wah, kerennya program tatanan di Balai Atikan SDN 1 Nagri Kidul. Panennya banyak sekali. Sekarang kita belajar menyemai dan menanam yuk. Seru loh. Proyek tatanan di Balai Atikan SDN 1 Nagri Kidul akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama untuk kelas 1 dan kelas 2. Kelompok yang kedua untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan kelompok ketiga untuk kelas 5 dan kelas 6. Yuk, kita simak satu persatu penjelasannya. Untuk kelompok 1, yaitu kelas 1 dan kelas 2, kalian menanam 1 jenis tanaman bumbu dapur sebanyak 2 wadah tanam. Contoh tanaman bumbu dapur yang bisa kalian gunakan diantaranya ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, bawang daun, seledri, dan lain sebagainya. Untuk siswa-siswi kelas 3 dan kelas 4, kalian menanam 2 jenis tanaman bumbu dapur, masing-masing 1 wadah tanam. Contoh bumbu dapurnya seperti yang tadi ya. Dan contoh wadah tanam yang bisa kalian gunakan adalah dari barang bekas. Misalnya, plastik bekas minyak goreng, kaleng bekas, botol plastik bekas, atau ember bekas. Kalian bisa dengan mudah menemukannya di rumah kalian. Dan yang terakhir, untuk siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6, kalian melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, kalian melakukan penyemaian, dan yang kedua, kalian menanam tanaman. Kalian pasti bingung, apa bedanya penyemaian dan menanam? Penyemaian dilakukan dengan mengeringkan biji tanaman.
Sedangkan menanam yaitu menanam benih tanaman. Contoh tanaman yang bisa kalian gunakan diantaranya ada cabai rawit, ada cabai, ada tomat, melon, timun, dan lain sebagainya. Kegiatan ini kalian laporkan ke wali kelas masing-masing melalui Google Classroom. Silahkan kalian kirimkan foto menanam dan merawat tanaman setiap hari Sabtu pukul 4 sore sampai dengan pukul 8 malam. Karena ini merupakan kegiatan betah di IMA, jangan lupa kegiatan kalian didampingi oleh orang tua ya. Sekian untuk video hari ini. Jika ada hal yang kalian masih belum mengerti, silahkan tanyakan kepada Bapak atau Ibu Guru ya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Meraih masa depan